Hai teman-teman, salam jumpa kembali. Kita mau membahas daripada kepanikan-kepanikan dunia terhadap Presiden Amerika Trump yang menaikkan tarif pajak impor mereka ke seluruh dunia. Dia tidak pandang bulu, seluruh dunia dikenakan dia kenaikan pajak dan tidak ketinggalan Indonesia. Baik itu Inggris sendiri dengan sahabat dia ataupun mitra dia, NATO, negara-negara Eropa semua, Australia, Jepang, Korea, Asia, Uni Emirat Arab, Timur Tengah, cuman hanya Rusia yang tidak dikenakan dia. Karena apa? Karena Rusia sudah diblokir perdagangannya, jadi apa lagi yang mau dinaikkan? Kan gitu. Jadi sudah waktu zamannya Presiden Biden itu perdagangannya diblokir, jadi nggak ada lagi yang mau dinaikkan, apalagi yang mau dinaikkan. Oke. Jadi ini kita kembali kepada Indonesia. Semua dunia panik, semua pemerintahan panik, semua perekonomian dunia panik, tapi tidak juga dengan yang satu ini, yaitu siapa? Tidak asing lagi dengan Bapak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla menjelaskan dan memberikan keterangan-keterangan di sini bahwa kenaikan pajak yang diberikan si Trump itu tidak ada apa-apa katanya. Artinya tidak bermasalah. Itu malah yang membayar itu adalah orang Amerika sendiri, dan uang Amerika sendiri yang bayar pajak itu, bukan uang kita. Jadi uang kita nggak ada kena, nggak ada habis, nggak ada rugi kita katanya gitu. Jadi maksudnya Pak Yusuf Kalla ini dengan dia teori-teori dia, bahwa itu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu adalah tidak masalah, tidak berpengaruh, tidak berefek kepada Indonesia. Ya ada efeknya sih, cuma hanya kecil saja, enggak seperti yang digembor-gemborkan seluruh dunia seperti ini, kira-kira begitulah. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar ini yang dibilangnya Pak Yusuf Kalla ini? Apakah Pak Yusuf Kalla ini pakar ekonomi atau pakar keuangan atau gimana? Kalau ada Pak Yusuf Kalla dari dulu, kenapa ada krisis ekonomi tahun 98? Kenapa dia nggak bisa mengantisipasi kalau memang dia bisa tahu gitu loh maksudnya. Kalau menurut daripada dia punya analisa, keterangan-keterangan dia yang diterangkan pada banyak jurnalis ya di situ ya, ya sepertinya sih kayak macam logika masuk akal juga sih keterangan dia. Cuman apakah di situ larinya? Apakah ke arah situ lari tujuannya daripada apa namanya efek? Apakah di situ efeknya seperti yang dijelaskan dan diterangkan Pak Yusuf Kalla itu, nanti efeknya itu apa cuma hanya di sana saja gitu? Yang seperti yang jelaskan, yang dibilang harganya 15 sampai $20 kita beli dari pabrik, nanti kita ekspor misalnya ke apa, ke Amerika itu sudah $70 begitu ya. Kita beli itu hanya 15 sampai $20 misalnya. Nanti kita jual ke Amerika sudah antara 50, 60 sampai $70 katanya. Jadi sebenarnya harga itu cukup tinggi kata dia. Dan tidak begitu berpengaruh katanya. Kalau seandainya pun dinaikkan 32 atau 33%, tidak terpengaruh. Paling ada pengaruh ya, tipis lah pengaruh. Itulah menurut analisa Bapak Yusuf Kalla. Tapi gimana ya, apa memang benar seperti itu? Nggak mungkin Pak Yusuf Kalla ini adalah ahli pakar keuangan atau perdagangan atau ekonomi ya. Walaupun dia seorang pengusaha kan, ya banyak pengusaha, tapi kan dia bukan pakar dia. Bukan mengetahui sampai detail-detailnya apa ini, cuma hanya garis-garis besar saja yang dia tahu. Kalau secara detailnya dia nggak paham dia. Walaupun dia misalnya konglomerat ataupun dia pengusaha besar, pengusaha raksasa begitu kan, dia kan ada, dia punya tenaga ahli dia di belakang dia, bukan dia sendiri yang menganalisa itu. Jadi itu makanya. Jadi saya juga memang sih melihat daripada keterangan-keterangan dia ini, kalau secara garis besar seperti itu ya masuk logika yang secara besar. Cuma apakah berhenti sampai di situ saja kan gitu? Itu permasalahannya. Apakah berhenti sampai di situ saja? Masalahnya bukan cuma hanya satu negara, dua negara yang panik loh. Itu sudah seluruh dunia yang panik. Apakah dunia ini tidak ada pakar ekonomi, tidak ada pakar-pakar perdagangan atau keuangan lagi di situ sehingga mereka panik begitu? Apakah tidak ada yang bisa memberikan hitungan-hitungan apa dampaknya ke belakang ini nanti sehingga mereka itu panik sehingga dunia bisa pontang-panting dibuat si Trump ini kan gitu. Jadi saya juga bertanya kepada
teman-teman, gimana menurut teman-teman? Apakah ini benar ataupun apakah ini solusi yang dibilang Bapak Yusuf Kalla ini itu bisa akan terjadi nanti memang benar-benar seperti itu, artinya tidak berdampak katanya. Tidak berdampak ini ya kenaikan pajak yang 33% ini untuk Indonesia. Apakah ini tidak ada dampaknya nanti ke Indonesia, ke perekonomian Indonesia? Itu yang saya pertanyakan. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah memang benar-benar ini terjadi atau tidak begitu? Coba kita dengar dan kita lihat sekilas daripada penjelasan Pak Yusuf Kalla, bagaimana tentang daripada penjelasan-penjelasan dia mengenai kenaikan pajak yang tidak begitu berpengaruh nantinya ke perekonomian Indonesia begitu. Walaupun dinaikkan itu misalnya kalau dilihat daripada harga-harga yang pembelian kita dari Indonesia mau nanti ke ekspor dijual ke Amerika itu sangat tinggi. Jadi yang menaikkan pajak itu dan yang membayar pajak yang naik itu katanya bukan daripada kita, itu dari Amerika yang bayar sendiri. Dan dari rakyat Amerika yang bayar sendiri. Memang pajaknya di Amerika itu diturunkan, tapi Amerika sendiri nanti yang membayar kenaikan itu. Memang logikanya ya duit mereka memang. Kalau logikanya kan duit Amerika, dolar Amerika, ya duit Amerika lah sebenarnya. Tapi kan yang berdampak kenanya itu kan jadi kita. Contoh ya, kalau menurut saya ya, begini ya. Kalau misalnya kita setelah kita jual barang ke Amerika misalnya, kita bawa pulang ke Indonesia misalnya 10 juta misalnya. Karena tadi kan sudah dinaikkan barang apa? Pajak kenaikan impor itu bukan 10 juta lagi kita bawa. Jadi bisa-bisa nanti jadi 3 juta atau 4 juta atau 5 juta seperti itu ya. Jadi maka aku bilang ya memang benar bukan uang kita itu uang dolar kok, uang orang-orang sana kok, tapi yang kita bawa ke sini jadi sedikit. Kira-kira begitulah. Itulah contohnya. Tadinya kita bawa uang setelah kita jual barang ke Amerika itu 10 juta sampai di Indonesia gitu. Setelah dinaikkan lagi ini yang 33% ini, akhirnya nanti kita bisa mendapatkan jadi 4 juta atau 5 juta, kan udah berkurang duit kita. Udah berkurang hasil daripada penjualan kita, kan kira-kira gitulah sederhananya begitu. Jadi memang benar apa yang dibilang eh, Pak Yusuf Kalla, bukan uang kita, memang bukan uang kita. Kita jual barang kan uang orang sana, memang benar. Tapi logikanya begitu tadi yang sederhana itu. Jadinya kita mau mendapatkan 10 juta karena dinaikkan, untuk membayar kenaikan itu kan kita bayarkan yang 10 juta ini menjadi berkurang. Jadi misalnya jadi 10 juta jadi 5 juta atau 4 juta begitu. Bagaimana menurut teman-teman? Ini kita saksikan penjelasannya Pak Yusuf Kalla dengan sekilas penjelasan ini. Dari yang mana? Ini kan dari harga impor kan? Impor. Indonesia harganya sepatu olahraga itu harganya itu, saya kemarin cek sama Apindo, antara 15 sampai 20 dolar. Itu sepatu. Nih. Jadi yang kena ini. Berapa harga jual di Amerika? Harga jual, kalau Anda kemarin membeli itu antara 50 sampai 70 dolar. Jadi kalau ini 32%, kalau kita itu 20 aja, berarti 6 dolar 40 sen tarifnya. Jadi berapa di sini? Cuma 10% efeknya daya beli Amerika, bukan 10%. Jadi efeknya itu kira-kira 10%. Ke masalah ini kan begini, siapa yang bayar semua ini?
Yang bayar itu kan konsumen dan pengusaha Amerika, ya kan? Yang dia bayar itu ini ditambah ini. Ditambah 6, bukan 30% dari 50, bukan. Jadi efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan. Sama yang lain, sama dengan sawit, kita impor sawit. Yes, itu yang kita ekspor itu CPO. Harganya kira-kira $1.000 per ton sekarang ini. Di bawahnya, 900 sekian, katakanlah sih. Itu dijadikan sabun, dijadikan vakum, dijadikan minyak goreng. Itu mungkin harganya 3-4 kali lipat setelah itu. Jadi tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 36%, 32%, tidak. Paling tinggi 10% semua. Komponen listrik, itu komponen mobil macam-macam. Itu juga setelah dibeli naiknya luar biasa. Jadi efeknya itu kira-kira kurang lebihnya itu 10%. Nah, siapa yang bayar 10% itu? Tentu yang bayar pengusaha dan konsumen. Amerika. Tentu Nike contohnya. Atau iPhone itu Microsoft. Maka mereka tentu tidak mau usaha. Tentu mereka tidak mau dagangnya habis. Maka mungkin pasti mereka akan efisienkan. Pasti mereka mengurangi mungkin iklannya atau apanya, pegawainya, sehingga dia bisa hemat 5% katanya. Pasti itu. Karena Amerika yang mahal apa? Logistik, toko. Dia pasti efisienkan itu supaya jangan kehilangan konsumen. Jadi ini bisa 5% kurangi. Jadi ini kena hanya bisa 5% saja. Konsumen. Jadi akhirnya efeknya itu tidak besar untuk katakanlah untuk Indonesia kita. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli sabun, tidak mungkin berhenti beli sawit, tidak mungkin berhenti beli sepatu, tidak mungkin berhenti beli spare part. Nah, kalau kita lihat negara-negara saingan kita termasuk nomor 4. China 34, Vietnam 46, Thailand 36. Maka sebenarnya bagi pengusaha Indonesia bisa lebih efisien sedikit dibanding Vietnam. Saingan keras kita 46% dia. Mungkin kenanya dia 15% efek netnya. Jadi dari sisi ini bahwa efek itu tidak sebesar itu menurut perkiraan saya. Kalau ini aja coba, dia beli 15, dia jual 60, dia jual 50. Yang kena biaya ini, bukan ini. Itu prinsip dipahami itu. Jadi tidak seperti itu. Nah, bahwa karena itu yang paling rugi nanti di Amerika sendiri.
Karena itu kenapa sahamnya naik itu 16, sahamnya Microsoft, sahamnya turun semua saham. Karena yang kena nanti pengusaha Amerika yang kena sendiri. Dan juga di dunia ini yang kena juga Amerika. Contohnya di Kanada. Mobil tidak kena mobil berapa persen Kanada. Padahal di sana pabriknya Ford, pabriknya Chrysler. Di Meksiko, pabriknya GM, General Motor. Ada juga VW. Jadi juga yang kena tetap ini iPhone semua. Buatan apa? Cina, Vietnam. Amerika punya, tapi yang dibuatnya di Cina, kena biaya masuk Amerika. Jadi ini semua pressure, karena ini yang paling banyak kenanya justru Amerika sendiri, yang bayar Amerika. Kok ini? Dia masuk itu, yang bayar bukan kita yang bayar. Kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik. Jangan lupa, yang bayar Amerika yang bayar. Tetapi kemana uang itu? Kemana? Jadi tarif itu kemana? Bagi dua, bayar utang dan kurangi tax, pajak. Jadi rakyat Amerika nanti dia membeli barang sedikit mahal, tapi pajaknya dikurangi. Jadi sebenarnya daya beli Amerika dia desain tidak terlalu turun. Kalau tidak terlalu turun, maka kalau naik harga 10%, 5%, mungkin ekonomi Amerika biasa saja. Ya. Jadi isu ini isu pressure sebenarnya. Isu politik untuk menjaga. Begitulah teman-teman penjelasan daripada Bapak Yusuf Kalla mengenai dampak yang tidak begitu berefek kepada Indonesia apabila dinaikkan juga tarif pajak yang 32% itu oleh si Trump. Maka dampak ke Indonesia ini katanya menurut penganalisaan dia terhadap dampak untuk Indonesia ini tidak ada sama sekali. Tidak begitulah, ada kecil-kecil saja katanya, itu menurut dia. Tapi kalau menurut saya ada dampaknya. Karena apa? Karena koruptor di Indonesia ini menggerogoti lagi. Sudah uang kita tidak ada lagi yang dapat hasil dari luar negeri, baru digerogoti lagi di Indonesia. Itu makin berdampak kalau menurut aku. Jadi koruptor-koruptor itu sebenarnya sekalipun dibuat 70% di sana itu, di si Trump buat 70% saja, di sana itu tidak akan ada dampaknya sama sekali kalau nggak ada koruptor di Indonesia ini. Walaupun dibuat di sana itu hanya 3% atau 2% atau sama sekali tidak ada dibuat potongan pajak. Tapi kalau koruptor di sini merajalela kayak tikus-tikus di got itu, ya tak ada gunanya juga. Jadi sebenarnya Indonesia memang benar, jangan terfokus dengan itu, dengan yang dipajak atau penaikan pajak impor Amerika sana itu. Fokuslah ke brengsek-brengsek koruptor-koruptor yang menghabisi uang negara ini. Memang mereka ini lebih daripada itu, 1000 kali, 1 juta kali seperti itu dia punya ganasnya. Itu belum apa-apa itu impor itu hanya bunga-bunga saja menurut saya. Tapi kalau ini ya koruptor ini memang ini yang menghabiskan semua masa depan generasi muda, dari mulai anak-anak kita sampai cucu-cucu kita nanti, ya mereka ini yang menghancurkan. Setuju nggak teman-teman? Berikan komen teman-teman kalau memang bukan koruptor yang buat Indonesia hancur.